Lah sekarang makanya tadi saya tanya BE, BE-nya berapa? Air PT Garam berharga, ada nilainya. Ada di berita. Betul itu Pak, itu sudah fakta Pak, ini diberitakan oleh media humas yang rilis. Jadi gini Pak Herman, saya menjelaskan kondisi masing-masing lahan area produksi. Ini saya nggak bela siapa-siapa ya, nggak bela siapa-siapa. Jadi memang tergantung kepada kemudahan mengambil air. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sampai saat ini tidak tahu pasti lahannya Saiful itu di mana Pak. Bukan. Saya sampai saat ini tidak tahu pasti karena kan motornya secara keseluruhan. Boleh lana ini Mohon maaf, Bapak ini sebagai apa? Menyampaikan tidak tahu pasti itu sebagai apa? Kan gini Pak, kan di situ berupa hamparan besar. Jadi kalau hamparan besarnya totalnya ya saya tahu, tapi kalau ini Saiful ini saya terus terang nggak hafal Pak. Mulai tadi Bapak menyebutkan 12 hektar saya kurang tahu, sekian saya kurang tahu. Bapak ini sebagai alat di Saya terus terang bicara di sini berdasarkan data Pak. Berdasarkan data Pak. Jadi kalau misalnya mau ke lapangan nggak apa-apa, saya mau juga. Loh, kenapa baru sekarang mau ke lapangan setelah kita mau audiensi, kenapa tidak? Mulai kemarin Bapak. Jadi gini Pak, saya Terus lu Pak, terus lu ya. Tunggu situ. Lu Pak, ngomong yang ke gua ada Cak Madura gue. Mulana tak pate paham bahasa. Tak pate lancar dia. Ngalang dulu. Nama saya Sasmito. Sudah Pak Salam. Break. Nama saya Sasmito Pak Salam. Ya, kalau saya ke Pak Salam tahu. dan Nengak nih lagi. sebelum dilanjut Pak, mohon maaf sebelum mewakili semua kalau diperkenalkan karena saya baru melihat jendela bisa dibuka bisa untuk merokok dua lagi. Berarti tembus Anda. ya. Iya ya. Oleh santai Pak. Ada kopinya. Ya. Bisa. Bukan tidak bisa. Berarti ini apa Pak? Oleh tak tegang Ya. Getaran dari dia. Hasilnya berapa? Hasilnya apa? Hasilnya Madinah jawab apa apa Pak? Boleh selambuna Rul. Sayang selambuna sayang dia tuh sayang. Ini sisanya ini berapa? Gulung terus lah tak tarik. Gulung tinggi dikit dia lah. Terus. Orang hotel berarti kita shop. Tak tahu kah hotel lagi. Mau lihat aja. Ya, mana lihat aja gitu. Iya tadi. Belum. Saya Pak. Saya ditanya. Boleh sensor. Jadi aku Iya kan laser guru dulu. Laser guru atas asap guru. Anu tidak apa? Air gitu. Iya, sensor ini. Air sensor. Coba tes tuh. Ya mau coba. Saya nggak tahu ngapa teh. Atasnya Geroni. Jadi sebelum dilanjut Pak, ini seiring dengan keinginan Mas Hairul tadi, Mas Haji Hairul. Jadi perlu dicatat kembali bahwa kehadiran kami ini lagi-lagi kayak saya kembali tegaskan, kami tidak ingin menjadi rival atau musuh PT Garam. Karena kami tinggal di area lahan PT Garam,
dan kami bagian dari anak negeri juga, dan ini seiring dengan tagline dari PT Garam yang hadir untuk negeri. Jadi hanya ingin meluruskan mengembalikan semuanya kepada tracknya seperti itu, Pak. Ya silakan Pak Asmeto dilanjut, Pak. Kaula kelak menanggapi saya taretan pasir kalau Mas Roni. Itu Pak Roni. Ya. Sanika Mas Roni terkait masalah kita benar dengan aset nikah banyak orang. Ketika mana Pak Awi mengatakan bahwa Pak Awi itu tidak tahu persis tempat, nikah betul kaula membenarkan, betul kaula juga tak oning persis sama tempat Pak Saipul, karena nikah beda bagian masing-masing. Ketika betul kaula bagian administrasi tak oning dan gak amal lapangan, ketika oningnya yang persis iki Pak Atwi kasa pembagian lapangan. Jika nikah merah terkait masalah saya Pak Herman perak oleh sabi terdeki sempu ekakan PT Garam gitu. Jelas, belum jelas. Pak Atwi kan apa? Pak Atwi bode lapangan. Izin Mas, Engki. bolehkah dari kami sebagai masyarakat untuk meng-cross-check sendiri hasil yang dihasilkan lahan yang 17,5 hektar itu setiap tahunnya ke lapangan? Silakan, kaula nih kan tergantung dari Biar tidak ada di antara kita. Bener kan nih saya kaula nih kan gitu kan deki songkui bakar kau oleh nih kan anak pami oleh Jepon Pak Herman nih kan oleh sabi teketon masa pantas mun polana pada orang ngabuja Tak pantas. Ki tak pantas Tak pantas. Mungkin kan biar sama-sama punya data. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan bahwa kita terus terang di lapangan kekurangan orang namanya mana? Ngawasi. Terus tergantung dari kejujuran orangnya boleh. Mungkin mun bisa Pak Sasmito. Orang saya lapangan gini gak pakai anja data oleh valid. Mon pian tak oneng, tak oneng. Terus ada sareng bahasa era sih oneng. Makin gelu, makin Pak Munir kau terus dia Pak Munir. Aneh gak kula terus ada musuh si oneng. Anu Oleh valid datana. Ini gak tempat kan berak saya kan tempat. Data sudah ada. Data. Kan hasilnya kula nih kan nyampe kian Mbak Roni. Dan hasil lagi Pak. Dirinci dirunut dari awal lahan. Pak maksudnya orang Pariksa. Iki leres mas ke kaula orang Pariksa karena kaula komi dalam terus tak bisa ke lapangan. Dan Pak Monin ini mau orang yang tahu tentang Langki hadir ya anja jadi oleh nyaman kami sendiri. Terus dia terkait masalah saya oleh sabitek setahun burung nikah. Karena di lapangan nikah orang pengawasan dari pihak PT Garam. Jadi PT Garam nikah minta ke saudara Haji Saipul. Oleh sana Pak Haji Saipul. Oleh sering Pak Haji Saipul. Oleh sanika. Jika nikah pun deki pas esong kue yang mau ganjel. Jika nikah. Kita Pak, nikah nyambung sekalian. PT Garam itu punya rumus. Makanya tadi saya sampaikan, punya DE, punya pendekatan, punya tolak ukur. Jadi walaupun tidak turun ke lapangan, tapi punya ancer-ancer. Itu PT Garam. Katian yang gedung dewan Pak, kumpulan orang-orang pinter. Ya kan jadi kumpulan sama juga, kumpulan orang hebat di PT Garam. Ketika aset tidak tahu asetnya, ini kan lucu. Kita mengirim surat itu sudah diterima tanggal 23. Ke sekarang sudah 6 hari. Masa dari 6 hari ini tidak ada persiapan? Surat sudah lengkap, semuanya yang kita minta sudah lengkap. Terus apa? Cuman mau disampaikan tidak tahu gitu, Pak. Kan lucu. Pak Direktur bela-belain Pak Awet 3 kali loh perpanjangan. Ini kalau dinilai dengan harga, Pak, mahal, Pak, harganya. 3 kali loh perpanjangan. Lalu apa yang bisa di prestasinya Pak Awi ke Pak Direktur? Ini aja sudah tidak tahu. Ini kan juga harus diperjelas. 3 kali Pak perpanjangan Pak. Kalau dengan nilai ini udah lebih dari emas mulia udah.
Tapi paling tidak kinerjanya itu harus benar. Ini lahan ini juga nggak tahu, aset katanya. Kalau nggak tahu di aset, kenapa kok ditaruh di aset? harusnya rampul. PT Garam Pak sudah punya rumus sendiri kalau pakai pendekatan BE 1 hektar dapat berapa ton. Kalau pakai pendekatan kepada petani masyarakat 150 ton per musim, ini juga 60. Ini mau bicara apa ya percuma, soalnya nggak tahu lahannya percuma. Pak, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon izin Pak Camat juga Pak Asep PT Garam, badan usaha milik negara. Yang pertama, ya, ini sebagai kita kesini sebagai sebenarnya pamitan. Jadi pamitan ingin menyampaikan temuan-temuan kita di bawah. Kalau pakai rumus katanya Saudara Herman tadi, kita di masyarakat ini Pak cukup berhasil meskipun dengan gaya produksi seadanya. Jadi per hektar rata-rata 150 ton. Kalau kita bandingkan dengan hasil PT Garam per tahun Pak, 350.000 ton per 5.000 hektar itu sudah bagus, sudah aplaus orang. Tapi bagi rakyat tidak, karena ya kalau per hektar bagi rakyat itu hanya sekitar 60 ton per hektar. Ini PT Garam. Berbicara lahan itu Pak 17,5 malah lebih bawahnya lagi. Malah lebih di bawahnya lagi kalau lihat dari hasil 15 ton per hektar. 15 ton per hektar. 15 ton per hektar ini Bapak, mohon maaf Pak Asep, ini kita sampaikan biar aset negara ini tidak jadi bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi 15 ton per hektar ini Bapak, ini sampean nggak usah bagi hasil kalau sama rakyat. Tinggal pekerjakan ke masyarakat, saya jamin pasti lebih hasilnya. Termasuk lahan PT Garam yang aslinya, kalau dipegang rakyat bisa lebih dari 60 ton per hektar. Jadi dia usah biaya polybag 13 per kota, 13 juta per kota, rugi sampai 60 ton per hektar kali seharga 1 juta, 60 juta, biaya polybagnya berapa, biaya pekerjanya berapa, rugi Pak, PT Garam pasti rugi. Kalau 300.000 per ton per 5.000 hektar per tahun. Ini roh kita maju. Nah, makanya Pak, mohon maaf Pak, makanya mari ini saya ke sini, kita ke sini ini sebenarnya pamitan mau menyampaikan ini. Ini ada hak rakyat, hak yatim. Kalau tidak ada hak yatim, tidak ada janji-janji dari PT Garam, kami tidak akan ke sini. Ini karena ada janji, ada hak yatim piatu. Ya istilahnya pertama kali ke sini ini hanya ingin pamitan. Ingin pamitan saja menyampaikan temuan hasil di bawah. Setelah itu ya saya serahkan ke PT Garam. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lahan 17,5 hektar ini ada di mana sekarang? Tahu. Ada di pengembang, Nggak ada yang ada tahu, di Pak. pengelola, apa ada di PT Garam? Jangan jawab nggak tahu, ini bingung juga ini. Lah iya, kita ngomong sama orang tidak tahu ini bingung dari tadi. Sebentar dulu, saya jenuh sudah Pak. Saya sebagai camat kalian ini jenuh. Kalau saya berdiam diri nanti saya ada kong kali kong sama PT Garam. Ya, betul. Saya mendukung masyarakat, ada kong kali kong dengan masyarakat kan kayak gini. Jadi ini mumpung ada perwakilan, tiap hari bahasan di grup itu seperti itu. Tiap hari bahasan di grup seperti itu. Sampai ngaris miskian jadi ngaji, Pak Camat cuma diam. Ada bahasa-bahasa di grup kayak gitu. Jadi sampaikan sejelas-jelasnya, lah keberadaan lahan 17,5 hektar ini ada di mana? Ada di PT Garam pengelolanya atau ada di apa? Saiful, Disukan. Ketika memang itu disukan, benar tadi yang disampaikan saudara Joni. Jadi ketimpangan dari hasil ini tidak layak sudah sebenarnya. Saya salah sebenarnya juga bicara ini. Tapi kami bicara hasil kan kayak gitu. Kita bicara hasil dari lahan garapan 17,5 hektar. Cek pun masyarakat kau sekarang hanya Papas, ambil andi sahektar Pak, bujoy kan totam ke, tak usah nyekel Pak motor Pak, Melekes. Mungkin memang Pak. Sistem bagi hasilnya ada di 17,5 hektar. Setelah saya dapatkan cuma 3.600.000 kalau tidak salah terakhir. Iya, untuk desa Karanganyar.
belum juta yang atas 10 polo Pak. Mas. Setahun? Tahun 2023. Padahal 2002 itu harga garam 4.000. Nah, pas itu diberikan ke anak yatim. Sekarang ketika berbicara dampak sebenarnya Pak, lahan produksi ini ada di daerah Kalianget bagian selatan. Yang paling berpengaruh besar itu dampaknya garam itu ada di wilayah Kalianget paling bagian selatan. Sangat tidak adil. Adil itu, asas adil itu bukan harus sama rata Pak. Kan kayak gitu. Perlu diketahui kan ya. Nah, mun pas dari sini padunan Kalianget Timur papadunari Mamuso Papas Karanganyar yang faktor resiko lebih banyak orang Karanganyar pinggir Papas. Tiap malam Pak, laporannya itu ke Oring Labu. Insya Allah Pak Muni pada Penggaraman 1 itu kita pernah sama-sama bareng-bareng jam 1 malam Pak. Saya ada di situ walaupun kadang tidak ada orang PT Garam Pak. Pernah kita nyiram, tidak ada orang PT Garam, ada masyarakat itu kita nyiram jalan. Nah makanya ketika di grup ada orang PT Garam nyiram, oh bisa berarti PT Garam. Lalu kemarin kemana? Kan kayak gitu. Maaf ini, saya membela masyarakat saya kan kayak gitu. Tapi ini masyarakat bergerak karena ketidakjelasan, ya kan? Betul. Nah, dalam hal ini hari ini kami mau mungkin ada kejelasan yang memang bisa disampaikan sebagai oleh perwakilan ini kepada teman-teman di bawah. Jadi hal-hal ini tidak terulang lagi. Nanti mau audiensi lagi. Mau polanya saya bilang sama masyarakat, mak boleh bulan tua. Tengah malam minta audiensi, ayo saya temani. Kan kayak gitu untuk masyarakat. Nah seperti itu. Untuk masyarakat. Siapa tahu dengan perbuatan saya ini dan Pak Hairul itu kasih transit saya. Perbuatan saya ini bisa memberikan kemaslahatan jadi amal jariah juga Pak. Marena, abang guna masjid tapi selesai kita. Iya. Dengan kebijakan mungkin bisa jadi amal jariah kan seperti itu. Amin. Sebelum dilanjut kita tegas kembali tadi Pak Awianto sudah mengatakan bahwa lahan itu milik PT Garam. Jadi ketika sudah milik PT Garam berarti tahu. Karena sudah mengaku milik, jadi tahu. Jadi ketika memang ini sudah ada ketimpangan terkait yang 2023 kemarin, jadi kami ini datang ke sini ini juga minta sekalian pada waktu 2019 juga harus dimunculkan berapa. Biar sama tahu tidak ada dusta di antara kita terkait pengolahan 17,5. Karena di tahun 19 zamannya Pak Indra ini ada mungkin Mas Roni, Mas Edi ini ada, masih pelaku-pelakunya ada. Kemarin diminta untuk dikelola mereka secara independen ini sebagai pengawas. Dan untuk pekerja, walaupun tidak mau diberhentikan, mereka untuk jadi pengawas. Murni pure tidak ada kaitan dengan PKBL lagi. Ternyata sekarang pengolahan ini sudah nggak benar. Makanya dengan adanya muncul 240 per hektar 15 ton per musim. Jadi kita juga minta hasil 2019 sampai 2023. Jadi biar sama-sama fair Pak. Ketika bicara tadi lahannya lahan PT Garam berarti PT Garam aset tahu lahannya. Ketika ini entar dulu tolak ukurnya ini Pak 60 diterima oleh PT Garam. Ada apa PT Garam? Kok diterima setoran 15 dari pekerja 15 ton per hektar kok diterima? Ada apa PT Garam? Kalau yang sekarang viral mana Pak Awi, sekarang saya tanya Pak, kemana ini Pak Awi? Kalau Pak Awi yang deviasi, kemana ini? Kok bisa diterima 15 ton per 1 hektarnya? Terima kasih Pak Herman. Jadi gini Pak, terima kasih Pak Camat ya dan semuanya. Mungkin memang pada kesempatan ini saya tidak terlalu banyak pegang data Pak untuk yang tahun ini. Jadi saya punya solusi seperti ini Pak Jamat. Kepingin saya Pak Jamat sebagai PT Garam, saya mau mengundang kepala desa dan di Saiful juga didampingi Pak Camat atau mungkin dari perwakilan ini 3 orang, jangan banyak-banyak Pak. Saya akan lakukan itu Pak, biar clear ini Pak.
biar clear artinya biar jelas penyampaiannya itu biar jelas clear, tidak saling ini. Jadi Katina Pak Menteri Ekonomi, karena kepala desa ini kan angkut di bawah nama Panjenengan, dan saat itu yang dipercaya kepala desa itu sebagai tokoh masyarakat, sehingga Kepala desa mana ini? kepala desa Karanganyar tinggal di Bapas. Enggak, begini Pak Saporan. Saya kalau PT Garam sudah benar, saya sampaikan sama teman-teman dulu. Kan kayak gitu. Saya juga tidak mau menyerang PT Garam. Kalau apa yang sudah diperbuat PT Garam kita sampaikan. Ini kalau berarti dengan jawaban Pak Awi ini, jadi kita tidak ada jawaban. Jadi yang bisa menjawab nanti ketika ada si Saiful sama kepala desa. Dan makanya saya tanya kepala desa yang mana. Nah, kan ini saya lucu boleh Pak, ketika PT Garam tidak bisa menjawab harus dititipkan ke orang lain. Tidak, masalahnya gini Pak, saya cerita dulu Pak. Kembali lagi teman-teman mau Pak lagi. Awi, mohon maaf Pak Awi. Ya. Sampean aset Ya, dari tahun 2000 berapa? dari 2023 Pak. Dari barusan. Ya, tadi wajar 2019. Tapi kan ada penyerahan jabatan kan ya. Kan pasti tahu data itu. Kan pasti ada. Tidak mungkin data dari tahun 2019 itu tidak ada Pak Awi. Apa data itu tidak tersedia di kantor? Kalau data ada Pak. Ada data ada. Terima kasih kalau data ada. Ada. Kemudian masalah ini Pak Awi, masalah 17 komunitas ini adalah masalah umat. Masalah umat ini menjadi masalah umum, publik. Pak Awi siap, kalau siap artinya nanti ketemu 3 orang dengan Pak Camat dan kepala desa, apa itu sebagai solusi? Ada perwakilan dari sini juga. Iya, apa itu sebuah solusi? Ya, maksudnya bukan ini Pak. Dalam artian kan kembali ke niat awal, mengungkap kebenaran Pak. Jadi mengungkap kebenaran biar sama-sama clear menurut saya. Kalau seperti ini Pak, sampean ke sini, nanti saya misalnya ketemu kepala desanya, nanti saya kan perlu nyampaikan lagi ke sampean. Tapi kalau sudah semuanya ketemu clear, menurut saya cuma itu Pak ininya Pak. Begini Pak Wi, sampean tinggal jelaskan berapa hasil dari 2019 sampai 2023. Kita kan tadi sudah sampaikan, ke sini kita pamitan saja, ingin tahu data saja. Perbandingan hasil dari PT Garam, Petani Rakyat dan 17 kilo tadi sudah ditata berapa saja hasilnya. 2019 ke 23 ya. PT Garam dapat 60 ton per hektar, petani dapat 150 ton per hektar, kemitraan itu dapat 17,5 dapat 15 ton per hektar. Itu sudah bisa jelaskan. Kalau cuma data itu mungkin kalau dicari ada Pak, tapi persoalannya apa yang saya sampaikan artinya rasa ketidakpuasan itu masih ada. Mohon maaf Pak, ini kepala desa cuma memberikan Pak, dari berita yang di sini. Iya, Sebagai penyalur. Jadi kayaknya kepala desa ini nggak tahu apa-apa. Penerima Iya, penerima. yang banyak tahu Pak Wi, PT Garam Pak Wi. Karena Pak yang punya aset kan PT Garam. Ini Pak, ada salam juga Pak Wi. Ini saya ingin menyampaikan salam dari Kades saya, Kades Pinggir Papas. Kalau bisa penyaluran kemaslahatan umat itu jangan melalui Pemdes katanya, Jangan. Mapalengen, karena hanya dapat 3 juta. Ini salam tangan seperti itu. Nah, Raja Rokok Itu yang pertama Pak. Kemudian selanjutnya Pak, yang ingin kami pertanyakan juga Pak, kenapa ini kok melebar padahal ring 1 itu hanya ada di 2 atau 3 desa saja Pak, sesuai dengan kesepakatan di kejaksaan. Jadi mohon maaf Pak, karena saya tidak mengikuti dari awal, hanya saya tahunya itu sudah jadi 17,5 dan saya tidak berafiliasi Pak dengan organisasi atau lembaga manapun. Makanya mungkin Pak Awi dan Pak Miftah ini jarang-jarang ketemu saya Pak. Beda dengan Mas Herman yang riau-riau ke sini Pak. Jadi saya sampaikan kembali Pak. Ya. Jadi maksud saya gini Pak. Menurut saya ini Pak Dewi, maksudnya kamu nulis tengah-tengahnya. Maksud saya gini, ini kan kami hanya mau menyampaikan keberatan kami. Kok bisa lahan petani saja 1 hektar itu dapat 150 ton. Ini PT Garam yang airnya sudah air super, bisa dikatakan seperti itu, dapatnya hanya 15 ton.
per 60 hektar. ton kalau gitu ya. Nah, 15 per ton. Jadi itu yang ketiga itu Pak, yang 3 desa itu kenapa menjadi melebar? Mereka itu seperti ketiban rezeki nomplok Pak. Tiba-tiba kepala desa mangan, olok narima bentoan. Apa Pak Pak? Wi. Mereka tidak merasakan dampak apapun Pak. Ini kakak padanya Yang terdampak itu hanya ada di 3 desa itu Pak. Jirul. Kira lagi. Langsung saya mungkin Pak Camat, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, sahabat wartawan sekalian. Jadi permasalahan ini menjadi permasalahan rutinan. Jadi kata kuncinya adalah posisi pengelolaan yang saya tangkap barusan adalah berada di ketiga. Hierarki kenapa sampai porsi, saya yakin insya Allah kalau Bapak dari Kedegaran ini setuju dan sepakat kalau misalkan porsinya untuk kemaslahatan umat itu akan besar, kan begitu Pak ya. Jadi istilahnya pendapatan untuk kemaslahatan umat itu merasa senang Kedegaran kalau misalkan porsinya masih besar gitu Pak. Jangan terlalu dipikir Pak, artinya dari hasilnya 17 hektar setengah itu, kalau semakin besar, otomatis PT Garam juga senang, menurutnya begitu. Jadi karena tombolnya sudah ada di PT Garam, ini kebetulan saya juga melakukan pendampingan bagi sahabat-sahabat kebetulan warga wilayah Kecamatan Kalengan Pak. Menurut saya, ya kan, tahapannya terlalu panjang. Jadi ada pengelola masih titiknya di PT Garam, terus dilempar ke orang lain masih dikelola sama petani. Porsinya terbagi. Kenapa? Ini kalau memang PT Garam kurang pengawasan yang disampaikan tadi, kenapa dengan istilah langsung kenapa nggak diserahkan kepada ahlinya, ahli yang mengurusi, bukan ahli yang lain. Artinya di daerah pinggir papas, sekarang entah mereka itu kan juga ada semacam yayasan segala macam. Yayasan yang berkaitan fokus kepada rumah. Kenapa tidak diserahkan? Bagaimana mekanisme untuk langsung dikelola oleh teman-teman yang punya kewenangan atau fokus ngurusi urusan itu? Apakah itu menjadi sandungan yang sangat besar kepada pemilik lahan itu sendiri? Kan sama saja Pak, kalau misalkan diserahkan ke ini, kenapa muter-muter? Kenapa nggak langsung ambil kebijakan? Kebijakan itu PT Garam. Kapan lagi katanya teman-teman warga masyarakat Karangan itu Pak, PT Garam hadir untuk negeri, bagian negeri itu juga adalah Karanganyar dan Sumber. Saya rasa polemik itu akan selesai kalau PT Garam cermat dalam menanggapi masalah ini, menyerahkan kepada ahlinya. Karena Pak, kalau tidak diserahkan kepada ahlinya, maka di situ juga banyak kepentingan. Misal jangan kita mati. Misal urusan anak yatim, yatim, padahal kita markasnya lahan yang sangat kaya raya. Dulu saya ingat waktu saya SMP tahun 98 Pak, masih ada beasiswa. Kita nggak nampak. Yang dirasakan teman-teman ini mungkin ada jauh. Kalau dulu beasiswa ada Pak dulu waktu saya di sekolah. Ini mungkin ya hanya sebatas ini kan untuk kepentingan PT Garam hidup juga. Pak Awi juga masa purnanya nanti juga ini minyak tidurnya gitu kan, dan punya apa amal ya jadi kan tetap Pak ini olehnya Pak Ustaz, ini olehnya ini oleh teman-teman semuanya, media semuanya memfasilitasi. Saya rasa itu PR-nya Pak. Kenapa? Apakah
Katanya PT Garam merah Pak. Gak ada ini. Teman kalau misalnya gak ada saya rasa. Makanya kenapa saya katakan seperti itu? Insya Allah kalau mereka sadar semuanya akan kondusif. Asalkan power kebijakan harus keluar dari PT Garam itu sendiri. Penyelesaian sebetulnya dari PT Garam itu. Mungkin itu sekilas, karena saya juga sebetulnya nggak wajib menyampaikan hal itu, tapi saya menangkap poinnya intinya seperti ini. Saya berharap PT Garam mengeluarkan uang dan menentukan sikap, carilah yang ahli yang menangani masalah kesehatan. Kalau masalah mesin jangan cari ulama Pak, cari ahli mesin. Insya Allah selamat. Pak, izin masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari media terang. Saya menanggapi. Mas. Kita tidak butuh saran dari media. Ya. Dengar dulu. Sampean pendengar aja dulu. Maaf Mas ya. Jadi sampean di luar ranahnya. Mohon maaf. Jadi kami tidak membutuhkan saran-saran dari media nanti. Beda lagi Mas. Karena di sini masuknya topiknya masyarakat dengan ini. Yang bukan tidak mengurangi rasa hormat saya sama media, tapi ketika kami membutuhkan saran dari media beda lagi ceritanya. Mungkin karena kami yang jelas kehadiran sampean di sini untuk datang menjadi penyimak nanti. Gimana seperti apa menurutnya ya Mas ya. Mohon maaf ya supaya tidak lari-lari. Ya betul. Seperti ini bisa dipahami kan sama permintaan. Betul Pak. Seperti ini Pak Wi. Saya ingat waktu pertama kali ketemu Pak Arif. Kalau bisa kita rembuk bersama, kata Pak Arif. Jangan asal main lapor-lapor, ya Pak. Jangan asal main lapor-lapor, ya kan ya? Iya, ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak? Ini masalahnya pemerintahan ini baru hangat-hangatnya. Erick Thohir baru diangkat lagi. Kita bukan mengancam, tapi keinginan audiensi ini sebenarnya bukan prakarsa. Bukan karena dipanas-panasi supaya tidak jadi bola panas. Kalau sampai mencuat kan tidak enak juga hal-hal seperti ini. Karena memang ketika saya melihat kesejahteraan rakyat kami di wilayah Kalianget itu, di wilayah Kalianget Selatan itu, Elau, ini tidak sejahtera. Kalaupun kaya itu bukan karena PT Garam, Pak, memang karena hasilnya sendiri. Iya betul Pak. Ketika fasilitas, kami tidak mendapat fasilitas lebih dari PT Garam. Saya ketika datang ke Semin Gresik itu Pak, ganteng-ganteng Pak. Padahal itu benda. Lah iya Pak, anonya PT Garam itu di mana untuk kami? Jadi tolong Pak, apa yang menjadi sebenarnya bukan keinginan pribadi nih. Bukan keinginan pribadi. Apalagi saya tamat Kalianget, saya bisa pindah masih kemana-mana. Cuma saya ingin berguna loh ketika ada di sini. Apa yang memang sudah disampaikan tolong diakomodir, dicatat. Sampaikan sama Pak Direktur. Sama Pak Direktur. Tanggapan Pak Direktur gimana? Harapan kami sebenarnya ketika audiensi ini bukan cuma aset yang datang dari direktur. Jangan jual mahal juga. Kalau direktur kebetulan ada di luar kota, oke lah kita Pak sadar. Video call. Ya, video call. Permintaan kami kemarin kan tidak hadir. Jadi harus video call. Minimal. Jadi apa harus Pak Bupati yang datang ke sini? Kalau cuma camat tidak bisa diterima Pak Direktur, apa harus Pak Bupati? Kan seperti itu. Jadi tolong supaya tidak jadi bola panas yang berkelanjutan hal-hal ini. Karena siklus ini nanti Pak bakal tetap ditanyakan kalau tidak ada jawaban pasti. Tahun depan kami akan datang lagi seperti itu. Yang jelas kan seperti itu Mas. Ya. Masalah bagi nasib maka penggarapan tolong segera diselesaikan. Kasihan sama teman-teman TNI Polri ini Pak. Datang diundang untuk mendengarkan lagi kayak gini. Datang diundang mendengarkan lagi. So sebenarnya masalah ini bisa kita selesaikan. Para polanya IP3. Seperti itu Pak ya. Jadi jangan cuma nanti jawaban Apa rapat apa? tidak butuh akan dikumpulkan Pak. Nah saya tanya, kapasitas kepala desa ini apa nanti ketika diundang? Tidak perlu lagi. Nggak perlu lagi sebetulnya. Inkrah yang sudah dari kejaksaan Iya. masalah pembagian.
Kan seperti itu. Jangan benturkan rakyat kami juga, jangan benturkan saya juga dengan kepala desa nanti. Seperti itu nanti malah berbenturan. Ini kalau dirapatkan lagi isinya juga Kita muter-muter, lagi, Pak. Kita akan baca redaksinya ya. Redaksinya kita akan baca. Boleh, nanti, Pak. Karena di sini jelas bahwa di tahun 2019 Saudara Saiful Rahman akan menyerahkan 50% lahan garamnya yang sebelumnya sebanyak 35 hektar ke PT Garam Persero beserta pekerjanya, yang di kemudian pemanfaatan terhadap hasil produksinya untuk kemaslahatan umat di sekitar desa Nambakor, Pinggir Papas, Karanganyar. Tiga Ini sudah saja. jelas, Pak. Semuanya ini tumpuannya PT Garam yang mengelola. Kok sekarang pindah ke Saiful? Apa alasannya PT Garam? Apa disubkan? Tolong diperjelas. Pertanyaan kami dari tadi jelas sebenarnya sudah. Kita butuh kejelasan. Bukan muter-muter jawabannya. Bukan muter-muter, nggak tahu. Jadi berapa hektar? 17. Jadi dia 35, 50%-nya 17,5. 17,5 berarti dikelola PT Garam. PT Garam. Berarti PT Garam punya jawabannya itu. Seperti Iya punya dan sebetulnya, pekerjaan Pak. diserahkan. Kok PT Garam jawabannya muter-muter tidak tahu ini loh. Kok lucu. Saya menjelaskan ada. Jadi terkait dengan notulen ini adalah di kejaksaan saat itu ada pertemuan yang mana ketuanya itu yang ditunjuk adalah Chatter saat itu. Tapi Chatter keberatan, mungkin takut ketengah dia, sehingga disepakati oleh kepala desa di Saiful saat itu. Itu ceritanya. Haji Saiful. Iya, disuruh ngelola cuma. Jadi hasilnya Sebelum audisi kan setidaknya kan ada waktu. Jadi sekarang ini sebenarnya Pak, 2019 itu sudah diserahkan ya Pak. Iya. Oh, sudah, artinya PT Garam punya data berapa ton, berapa ton Iya, hasilnya. Jadi 35 ya? Iya, Tadi 35. 50%-nya. Berarti kan 17,5. sudah dikelola PT Pak Aset. Garam. PT Garam. Sebenarnya sampai enggak usah mengundang Cik Saiful juga sudah bisa. Sudah bisa. Nggak usah sebetulnya. Lahan garapan yang 17,5 yang dikelola Nah, PT Garam ukurnya PT Garam. Pertama, Pak Arif, Pak. tahu Pak ya. PT Garam sudah tahu Pak rumusnya. Kita tadi Pak Awi sudah menjelaskan bahwa 2003 di Asep. Tapi Pak Awi ada kata ada Pak tingkatan senior, mungkin seniornya senior. Sudah pensiun dia di permendak dia kali. Kan berarti sudah tahu Pak seluk-beluknya PT Garam. Jadi ketika ada acuan rumus BE ataupun dengan acuan tolak ukur punya masyarakat, itu jelas. Kok ini hasilnya 15 ton per hektar. Pak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari tadi kita kalau tentang lahan, pembahasan lahan. Agak keras suaranya. Jadi yang saya ketahui lahan 17,5 hektar itu yang diputuskan oleh Kejaksaan Sumeneb itu dikembalikan lagi kebijakannya kepada PT Garam. Ya. Pengelola lahannya kepada saudara Saiful dan pekerja-pekerjanya. 25% dari hasil 17,5 itu diperuntukkan untuk kemasyarakatan. 2,5%. 25 seperempat. Jadi jika hasil 17,5 hektar itu di tahun 2023 itu sebanyak 15 ton per hektar, itu tidak logis. Ada dugaan penggelapan di situ, gitu intinya. Dan jika suatu hal itu merugikan Pak, tolonglah PT Garam sebagai pemegang kebijakan cabut saja dan berikan kepada kemasyarakatan. Fix seperti itu, selesai problem. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih dicabut Ron? Itu sudah diserahkan kok di berita acara. Ya kan pengelolaannya tetap di dalam surat keputusan itu tetap pengelolaannya. Kalau menurut saya begini Pak. Tahun 2019 mau PT Garam mau mengelola sama si mana terserah Pak PT Garam.
Bapak coba tinggal jawab pertanyaan saudara Herman tadi, tahun 2019 dapat berapa ton, 2020 sampai, mohon maaf Pak, sampaikan sekarang karena audiensinya sekarang. Kalau itu ada Pak. Yang dikelola PT Garam ya. Iya kan 2011 Pak. Iya, di luar musuh. Di dua terserah mau dikelola sama Saiful, mau dikelola sama siapa, terserah PT Garam. Kemudian itu Pak. Tapi Ini, Pak, kalau dari Humas ya. ya enggak mau. Iya. Jadi gini, ini dan semua yang saya ingin menambahkan saja terkait dengan persoalan kemaslahatan umat. Karena memang kemaslahatan umat ini awalnya sudah dijelaskan oleh Pak Awi tadi bahwa hasil putusan pengadilan itu menyerahkan pada JNR untuk mengelola 17,5 hektar. Namun karena JNR Tidak mau. tidak berkenan untuk mengelola, akhirnya di Saiful yang mengelola 17,5 hektar. Kan alokasinya 50 hektar itu untuk PT Garam, 50% untuk PT Garam, 25% itu pekerja, 25% adalah kemaslahatan umat. Nah, terkait dengan yang 3 desa itu, memang saya hadir pada saat itu. 3 desa itu hasil putusan kejaksaan ya, Iya. terkait dengan alokasinya itu yang 25%. Ada yang keberatan desa lain karena mereka merasa kehadiran PT Garam juga berdampak kepada desa, sehingga marahlah senyamannya kepada desa Dasuki, almarhum ya. Marah-marah dia, marah-marah sampai ini Pak, tidak mau ikut dalam rapat itu. Ya. Kemudian dia minta untuk dibagikan rata seluruh kepala desa yang terdampak, yang masih ada lahan sedikit saja di PT Garam ikut. Sehingga akhirnya kesepakatannya 9 kepala desa minta semua untuk dibagi rata hasil yang 25%. Ya kita sebagai PT Garam tidak bisa berbuat apa-apa karena itu juga merupakan kesepakatan desa yang hadir pada saat itu. Juga yang 3 desa itu hadir, kepala desa Pegiropas, kepala desa Nambakor, kepala desa Karanganyar. Dan mereka juga menyepakati itu. Artinya kita juga mau tidak bisa terlalu mencampuri kesepakatan hasil kesepakatan mereka, sehingga dari situlah muncul 9 desa itu. Dan saya juga mendapatkan pesan juga dari Saiful bahwa sebenarnya beliaunya keberatan dibagi. Tapi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah hasil kesepakatan dari 3 desa, kepala desa yang hadir pada saat itu. Sampai marah-marah itu juga, saya juga orang terdampak ketika orang dikasih, akhirnya ya sudah dikasihkan ke 9 desa itu. Itulah ceritanya. Ya. Nah, terkait dengan data-data yang setiap tahun itu ada, saya pastikan ada. Putusan pengadilan itu kan inkrah akhir Pak. Kok berani-beraninya PT Garam mengubah keputusan itu? Bukan berani, pada saat itu memang kita kembalikan lagi karena pada saat itu kondisinya juga tidak iya, semuanya memaksa untuk bisa mendapatkan data. Kita Itu hasil pembagian yang 25% ketika dibagi 9 itu hasil yang dikelola Cise itu apa yang dikelola PT Garam? itu yang Dikelola siapa? Iya. 17,5 itu hasilnya yang 25% yang Cise yang dari PT Garam sendiri yang sudah dapat 50 itu Pak. Sudah dapat di 17,5 itu dapat 50% bagiannya Pak. Masuk ke PT Garam 50%, 25% masuk ke ya, kan maksudnya begini. Saya boleh tuh hanya sebagai koordinator. Mungkin, Pak Camat, gini, Mas. Ini kan 35 hektar. Saya jelaskan, Pak Camat. Sebentar Mas, 35 hektar. 17,5-nya dikembalikan ke PT Garam. Hasilnya 25% untuk kemaslahatan umat. 17,5 Itu pribadi, kemitraan. Hah? Pribadi. 25%-nya dibagi lagi. Enggak, Pribadi. itu pribadi ya Pribadi. 17. Kok barusan bilang dari si Saiful katanya. Yang 17 dikelola si kalian, Pak. Walaupun menempakai pengelola. Nah, gini Pak Miftah, saya tanggapi terkait keputusan dari 3 desa menjadi 9 desa. Karena ada yang protes. Makanya ketika Bapak kemudian diprotes oleh kades-kades yang sebetulnya kades pinggir papas merasa palengen, ketika dilibatkan untuk membagi itu karena nilainya kecil, maka kami juga protes.
Harusnya ketika Bapak menerima protes dari kades-kades yang meminta agar dibagi rata 9 desa, yang faktanya mereka tidak merasakan langsung karena mereka ada di ring belakang, bukan ring terdepan. Ring terdepan ini hanya 2 karena hanya pinggir papas. Maka kami juga protes agar lahannya jangan 17,5, ditambah lagi. Jadi 17,5 dibagi 3. Jadi kami minta yang desa-desa protes itu juga minta menjadi 3 kali lipat. Yang awalnya 17,5 kami minta menjadi 52,3. Ini banding dengan pembagian yang di awal kan. Jadi yang awal itu 17 bagi 3. Kemudian dibagi 9 kan hasilnya kecil. Makanya kami minta lagi 17 kali 2. Jadi hasilnya nanti 52 hektar. Kalau Bapak kemudian menerima protes dari kepala desa, kalau tidak mau ya sudah dikembalikan lagi kepada 3 desa saja, Pak. Menambahi Sang Solyadi, Pak. Iya. Menambahi. Itu Kan masa 17 di berita acara ada yang hadir, Pak. Kok cuman kepala desa saja yang dihadirkan dan mengubah keputusan tanpa orang yang hadir di kejaksaan itu diundang. Mestinya yang diundang. Ada permintaan dari kepala desa lain, mestinya dilibatkan itu yang hadir. Betul. Bukan langsung serta-merta dibagi 9. Nah, lahan tetap penerima bertambah ini kan sudah kemudian menjadi hal yang menjadi keprihatinan kami juga. Semakin kecil lah seperti itu. Termasuk yang disampaikan Saudara Roni, PT Garam sudah tahu Pak sebenarnya, rekeningnya tahu. Kenapa 15 ton kok diterima? PT Garam dapat bagian 50% dari hasil. Umpamanya analogi kita pakai pendekatan punya masyarakat 150 ton. Berarti PT Garam dapat 75 ton per hektar. Tapi PT Garam menerima 15 ton, kemana sisanya? Kan itu Pak. Ini analoginya jelas. Jadi kenapa PT Garam menerima 15 ton? Ini berarti ada indikasi sudah untuk menggelapkan hasil itu. Ayo PT Garam mau pakai pendekatan yang mana? Apa pendekatan pakai dengan sistem BE, B air, apa pakai yang dengan sistem pendekatan punya masyarakat? Yang jelas. Lah, ini pemegang kebijakan PT Garam. Kenapa kok diajukan 15 ton per hektar kok diterima? Kan berarti ada indikasi ini sudah. Masuk indikasi ini sudah. Dapat 10% dari hasilnya. Terkait dengan pembagian itu kan. Murni memang terus terang aja memang kelemahan kita lemah di dalam pengawasan dan kita mungkin berpikir positif lah bahwa negara ini tidak mengambil lah. Secara perorangan kita tidak ambil. Terus terang saya jamin bagian aset tidak akan bermain-main. Iya, dosa Pak, anak yatim Pak. Apalagi terkait dengan anak yatim. Dosanya itu sudah besar Pak. Jadi kita terus terang kita lemah di pengawasan pada saat pembagian itu Pak. Kita akui saja Pak, saya sebutnya bahwa kita memang lemah dalam pengawasan terkait dengan hasil panen, hasil pungutan, kita lemah sehingga apa yang dihasilkan, apa yang dipungut oleh koordinatornya melalui orang-orangnya Pak Si Saiful itu ya kita terima, kita terima. Apapun hasilnya kita terima Pak. Jadi berapapun yang Saiful itu berikan, pungut, Mas, ya silakan. Iya, maaf. Habib, Bro. Silakan. Begini, kalau penjelasan barusan bahwasanya terkait dengan kelemahan. Bukan, Pengawasan. kesepakatan baru gitu loh. Oh, Saya iya. sepakat karena waktu itu juga hadir Pak, di kejaksaan. Di situ juga ada di Pak Kajari sebetulnya. Ya, pelaku. Betul. Terus kenapa ketika memang ada tuntutan dari kata-kata yang biasanya ikut sebelumnya itu Pak, orang mereka muncul karena ada pembagian kue. Jadi seharusnya PT Garam itu juga mengundang kami Pak seperti juga kita kembalikan lagi ke kejaksaan. Karena itu lahirnya di situ Pak, keputusan atau kesepakatan itu. Terus yang kedua, terkait dari PT Garam barusan dia juga mengatakan bahwa ini mohon maaf adanya terkait dengan pengawasan Pak. Kelemahan gitu. Kalau akibat ini urusan hajati maksud gua apa maksudnya? Sampai tahu jawab orang itu. Tapi, mohon maaf ini saya sebutnya ini sebetulnya ketika takut sama Saiful kalau menurut saya Pak. Karena dulu di kejaksaan itu dia mengancam bahwasanya saya mengembalikan lahan itu dengan catatan harus pekerjaan tetap kami, dari pekerja tetap dari kami. Kalau tidak ada perubahan lahan, padahal di situ ada Polres, ada perwakilan dari Polres dan kejaksaan, mereka tidak. Ada apa seperti ini mohon maaf Pak, kalau kita memang merasa dirugikan atau merasa kita kotor Pak masuk pekerjaan itu, ganti Pak.
Karena pemegang rekor tertinggi itu PT Garam. PT Garam udah lahan. Seperti itu. Ini mohon maaf Pak. Ini karena berurusan dengan anak yatim dan duafa itu. Terima kasih. Sampurasun. Maka Orang Enom, lain, ya? Oh, Enom, itu enom. laku dia. Enom. Enom dulu Beb, pakai dulu Beb. tapi kopi. Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan yang 3 desa itu, saya pikir sangat mudah lah ya, untuk mengembalikan lagi kesepakatan menjadi 3 desa. Karena di situ tidak ada pernyataan saya tertulis, tidak ada kesepakatan tertulis. Sehingga itu bisa sangat memungkinkan itu bisa. Hanya saya minta itu ya ini kumpulkan kembali lah yang kepala desa bahwa ini kita harus sesuaikan kepada hasil putusan. Nah, itu kan ini kenapa mengikat gitu. Ya, Bisa bicara mungkin nanti bisa diklarifikasikan karena pada saat itu tidak ada pernyataan yang secara tertulis ditandatangani semua pihak, tidak ada. Itu hanya kesepakatan secara lisan saja. Kalau mereka mau silahkan mereka mengajukan lagi Pak, seperti itu saja. Ini Bang Mas, ini antisipasi yang 2024. Takutnya 2024 ini 10 ton diterima oleh PT Garam. Loh. Mumpung kita Ngomong kita ada kejadian, kan bisa Pak, biar saya Pak laporkan 10 ton, sisanya lewat belakang. Seperti itu Pak. Pak Miftah. Ada gunaan audisi mendengar ya Kembali benar. ke desa 3 itu, saya rasa poin yang nomor berapa? Nomor 1 pengawasan yang sampean sampaikan. PT Garam punya pengawasan yang lemah, sampean direkam di situ. Beneran. Sampean direkam mengakui bahwasanya aset lemah. Yang menguasai aset lemah dalam pengawasan. Bagaimana PT Garam mau berkembang seperti itu? Sampean direkam di sini. Makanya pengawasan itu penting Bapak. Kita sampaikan tahun 2019 sampai 2023 dapat berapa ton? Kami biar punya data, biar kami juga Sebetulnya tahu datanya berapa. ada. Sebetulnya datanya ada itu. Jadi kalau PT Garam bagian aset sudah menyampaikan pengawasannya lemah, ya. Terus kapan majunya PT Garam? Kapan majunya PT Garam BUMN ini? Angkat orang-orang ini jadi pengawas BUMN. Siap. Loh, enggak saya aja yang siap. Jadi tahun depan Pak. Jadi data-data ini yang tidak masuk akal kalau 15 ton Pak. Kalau 15 ton itu orang Taminta kalau di rumah dapat 15 ton. Tahu? Orang Taminta itu ibu-ibu. 2 pungutan Sawah Pak. dapat. Bukan punya tambak Pak. Kalau punya tambak 15 ton itu kan cuma berapa Pak? 300 karung ya. Iya. 300 karung orang Taminta pakai ember itu berapa? Satu musim. Itu musim. Ada satu lagi Pak Miftah. Dan aset menerima itu Pak. Ada apa kalau aset kok menerima? Sampai yang punya aset kok menerima gitu. Ya itu lucunya PT Garam kan di situ dah. Jadi biar nggak motor-motor Pak Mas ya. Biar kita juga kesini nggak nihil, tolong 2019 sampai 2023 disampaikan. Ini kan ada aset semua. Ada Pak Supardi dipanggil itu bagian nama bilangnya itu. Ada, ayo, dipanggil. datanya Sampaikan ada sebetulnya. ke masyarakat biar ketahuan. Tahun 2019 dapat berapa? 20 berapa? 21 berapa? Sampai 23. Sampaikan. Lampian tapi tak nino gimana? Wah. Bisa semua pertanyaan. Yang kami tak nino. Apa kita Hari ya beri kan. Beri lah. Mungkin sampai Pak. Betul. Pak Ali. Sampai Tolong Pak ini diluruskan aja dulu Pak. Itu datanya masih diminta Sherman. Iya, tolong diluruskan dulu lah biar kami di sini tidak percuma audensinya. Pak izin menjawab. Mungkin tadi ada. Ya, Mas Roman, siapa? Ustaz tuh. Ustaz tuh gitu. Oh Habib. Mungkin tadi ada potensi dari pemangku Kebijakan. dari PT Garam adalah mengembalikan kepada yang asal, yang kemudian dari 3 desa. Sampai Pak, jika kita berbicara untuk kepentingan kemaslahatan dan juga saya juga masih
awal-awal ternyata teman-teman ini intinya adalah untuk kaum duafa dan masjid, ya, terus anak-anak yatim. Apa melihat nikah Pak? Sanpesan nikah. Porsi dari PT Garam itu, ya kan, pembagian hasil dari PT Garam itu sanpesan belum bisa nilai Pak. Ini usulan. Sanpesan. Cuma baca penjara kan? Maksud saya Pak, ayo sanpesan. Cakap ini Kak dukung gitu ya. Ini kan ini untuk, saya rasa bukan untuk yang kepentingan sanpesan untuk masyarakat umat, karena labelnya ke masyarakat umat. Sanpesan cukup salah kubui. Betul Pak, saya sepakat Pak. Karena masalah ini kata semua Pak, karena Bapak itu saya itu hasilnya minta oning seperti itu. Jadi ketika akan dikembalikan dengan logo oleh saudara Saiful waktu itu, kan waktu itu saya tidak sepaham ketika dia mengatakan saya menyerahkan, saya memberikan lahan 17 itu. Oh bukan, dia bilang. Kenapa Pak? Karena itu bukan punya Saiful. Nah itu punya PT Garam, karena udah ketakutan PT Garam kepada seorang Saiful, bertindak tentang dalam Bapak seperti itu. Jadi mumpung ini sudah terbuka, seperti itu saya ingin salah kasihkan saja itu yang 17,5 hektar. Itu investasi akhirat dari mungkin pengambil kebijakan yang baru seperti itu. Mantap. Tidak boleh Pak. Usul 5. Iya, yang ada bagus. Usul Tidak 5. boleh. Sampai mau nengok Pak Camat almarhum Surno kan masih nanya enggak dong. Nah, ini kamu pada kesempatan, kapan lagi Pak? Saya mantan maling, mantan rampok, Pak. Tapi mantan maling. Seperti ini Pak. Tidak, bisa. Selain bagi hasil Pak, ini yang perlu kami sampaikan juga terkait penyerahan itu Pak Nyapat. Mungkin Pak Nyapat bisa memahami juga. Itu harusnya Pak, musim kemarau itu berakhir kan bulan 12, 11, 12, November 12. Tapi ini bagi hasilnya baru diserahkan itu di bulan 5 ketika mau kemarau lagi. Ini kan juga tidak logis Pak. Harusnya ketika musim kemarau berakhir di bulan November atau Desember, ini kan sudah ada, sudah rampung semuanya. Ya maksimal lah di bulan 1 sudah dicairkan. Ini enggak kok nunggu sampai bulan Mei ketika masyarakat sudah turun lagi ke musim kemarau berikutnya. Kan jadi perhatian juga. Bisa kaki dari Bang. Nah. Kan timbun nggak ada Pak. Pak, treknya terlalu jauh Pak. Iya. Mengelola kepala desa. Dari apa itu Pak? Terlalu panjang. Dicuci dulu Pak, kenapa? Oh, dicuci dari uang Saiful. Ini ada Pak, mau nicuan lano kan mudah, mau nicuan bulan 5, bulan 4 larang juga Pak. Dicuci dulu Pak, itu kan bagiannya sama enggak dengan bagian bulan 5? Lain Pak. Karena pekerja kan mereka sudah dapat bagian pekerjanya. Jadi bulan 12 akhir itu sudah diserahkan ke yang kerja. Kalau bulan 12 bulan 1 harganya tidak signifikan kalau kemarin. Tanggapan Bapak soal penarikan lahan tadi dari saudara Saiful menjadi masyarakat umum. Iya, minta kepastiannya ini. Minta kepastiannya itu aja dulu Pak. Ketika ditarik ke PT Garam semua. Enggak. Untuk lahan 17,5 hektar yang dikelola oleh mitra Bapak itu, dan saudara-saudara ini mengajukan bagaimana kalau ambil sekalian terus kasihkan ke masyarakat tadi. Merek mohon tanggapannya untuk PT Garam. Poinnya itu sebetulnya. Jadi yang akan saya lakukan Pak, saya akan panggil Saiful Pak. Itu pertama. Saya akan panggil Saiful biar mendetailkan kenapa hasilnya seperti ini. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua terkait dengan pengelolaan. Jadi apa yang disampaikan Pak Heri saya akomodir Pak. Jadi mungkin hari undangan resmi kalau misalnya ya itu Pak repot tuh Pak. Aja Mas tadi saksi Pak. Tak nyaman, boleh saksi kan aku dibenturkan. Itu repot tuh. Beracuan kepada surat keputusan kejaksaan saja Pak. Ya. Itu kan sudah dasar yang sangat kuat. Permohonan Thomas, ini permohonan yang kemarin yang kita sampaikan. Biar Pak Direktur juga tahu, biar tidak saling lempar.
Biasanya PT Garam kan biasa lempar bola itu biasa kan. Jadi biar tidak sering lempar, tolong kita juga pingin suaranya terkait ini, sampaikan tanggapannya Pak Direktur seperti apa. Tolong video call aja, video dibanterkan biar sama-sama dengar teman-teman masyarakat Pikiran Karanganyar. Karena penentu kebijakan tetap Iya, direktur. Kalau Jadi biar tahu kita. Kalau katanya direktur A, bidang AC, bidang humas pasti ada orang. Jadi semua yang disampaikan teman-teman sampaikan ke Pak Direktur tanggapannya seperti apa, kita juga mau tahu. Dia dibanterkan aja nanti. Biar sama-sama dengar. Pak Herman, saya panggil saya dulu dalam waktu dekat. Nanti hasilnya saya akan sampaikan ke Mas Herman. Perwakilan aja dulu ya. Saya akan ceritakan apa adanya. Pak Losoro tolong saya buat di Babuja. Akhirnya kami dulu. Di samping saya memberikan informasi kepada direktur tetap, tapi saya akan menggali mediasi dulu. Saya berusahakan itu. Ada jangan mungkin di tempat longgar ngomong dari Ini kak, saya dari 1000 permintaan, saya 2019 sampai 2000 lekor, saya itu mau dia. Ini kak, masalah tak kira Malewan mau tak sampai ilmu nih kak. Mungkin. Kau lah juga. Tapi komputer bisa ngetik Pak. Benda. Bisa keluar gitu ya. Karena kalau data itu udah keluar, saya capek kalau di grup masih nanya-nanya kayak gitu lagi. Paling enggak bahasanya baru itu di grup. Pokok tak ngampul. Ada yang bulan Pak. Ada kan bulan aku saya ngampul. Kau kalau mau ajar juga ada sampai sampai. Mau ngapul Pak. Ya biar nanti Pak Herman saya pasti dan nanti gimana saya. Lemah kan saya awam begini. Sekali kan tuh. Dengan pas tuh. Kita tahu. Cetakkan dulu. Ada targetnya kan dipertanyakan kok bisa. Nah, begitu Pak. Masalahnya Pak saya tahu dulu sama Pak Buya Samko itu dijelaskan BE sekian harga sekian. Kalau pakai BE ini per hektar dapatnya segini. Ini rumus bakunya PT Garam. Ayo Pak, ini sudah cukup Pak, dimulai apa ini Pak? Kita walaupun tak buat buja, kalau warna Roma nah kali buja Pak. Ya tapi konfirmasi itu tidak bakal berubah hasil ya Pak. Iya. Kan tetap hasilnya segitu. Nah ini Bang, tidak akan berubah hasilnya tetap segitu. Iya. Tidak usah konfirmasi, buat apa kalau nggak usah? Enggak, maksudnya ini kan antisipasi yang 2004 sekarang takut oleh sama loton. Betul Pak. Karena Enggak butuh konfirmasi. area bakal dibunuh terus takut sama loton. Apa Mas Edi, siapa Mas Joni, masalah apa? Kebersihan. Kebersihan sama Sampah, Pak. Pak Wi. Ada 3 poin tadi Pak. Jadi masalah kebersihan itu Pak Miftah, saya sudah rembuk sama DLH, ya kan? Saya sudah rembuk sama DLH. PT Garam siapkan orangnya untuk membantu petugas DLH bersih-bersih. Gimana? Saya tawarkan seperti itu. Lokasinya kan Pak? Lokasinya nanti Karanganyar pinggir Papas, Burma, ya kan? Kalau tidak mempunyai orang, siapkan bayaran, buat bayar orang. Siap matana. Itu sudah. Ya siapkan matana. Siapkan matana. Yang kemarin kan kita juga bersih-bersih barang. Kalau bersih-bersih barang unsur pegawai PT Garam, unsur kecamatan, unsur Kapolres, Pak. Takut pera ajang foto saya Pak. Iya. Tapi ketika menyuruh pekerja Pak, itu memang bersih-bersih. Kayak gitu Pak ya. Pak Masuk Pak, harus ada perawatan sungai berkala Pak. Soalnya sungai yang dipakai PT Garam itu semuanya dangkal Pak. Dan kalau mompai itu meluap ke jalan-jalan. Atau enggak sanggup atau PT Garam kalau tidak sanggup merawat sungai, serahkan ke Pemkab, biar Pemkab yang merawat. Nggak tahu pokoknya. Oh, nggak tahu, iya, iya, iya. Dipakai PT Garam. Ya saya yang terima apa soalnya. Bagi kan yang PT Garam. Ya, Ya, sampai bilang karena minyak SOP warga. Kelemahannya PT Garam kenapa membiarkan. Seperti itu jawaban. Kalau nih po, kalau ada mau orientasi
dangkal Pak. Sekarang Pak, sebentar lagi ini akhirnya membuat saya Ya. naik darah juga. Oh iya, betul. Kecamatan cuma diberi keterangan somasi Manolo. Apa hukum somasi ini? Iya. Kalau tidak ada eksekusi dari Betul. negara, kan seperti itu. Betul. Selubung ini mak somasi katanya. Tapi butuh eksekusi. PT Garam, Iya, 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 izina iya. Pak. Ada ngomong. Ada izin ngomong, walaupun somasi itu loh lahannya digarap itu loh 15 hektar kemarin sudah ingkrah. Alasannya apa? Ini ada hukum juga ini. Biar tahu. Itu kan 15 hektar itu kan digarap. Alasannya apa? Kalau nggak dilaporkan karena digugat ganti rugi. Kan banyak PT Garam jalannya. Air itu ada harganya air. Kenapa kok nggak dilaporkan penjualan airnya? Ya dari orang-orang lagi. Ya, nggak bisa nyalakan itu loh. Orang-orang takut tak ngalangan di naure. Itu yang berarti kan kalau sudah ingkrah kemarin putusan itu namanya residivis. Kenapa kok dibiarkan? Lah, akhirnya pakai air PT Garam kan mencuri namanya dia. Laporkan penjualannya. Lah, karena iya itu yang tidak bisa karena dibuat ganti rugi. Ini airnya kan nyuri. Kalau lahannya benar tidak bisa dilaporkan penjualan lagi. Setelah persoalan hukum yang digugat itu selesai baru Itu kemarin yang digugatkan ganti ruginya terkait lahan. Tapi air yang dipakai tidak PT Garam. Kan nyuri ini airnya. Air PT Garam berharga loh. Yang pas di Sepang bagaimana? Masalah air kan dilaporkan. Kok dibiarkan? Ada apa ini dengan aset? Itu air apa namanya? Kan kita. Iya, ada apa dengan aset? Jadi tolong Pak Umas, Pak Awi, Pak Sapam biar Pak. Jangan bilang masyarakat sih cengkal, jangan Pak, jangan Pak. Jangan selalu masyarakat. Negara Karena hukum. Tidak tegasan dari PT Garam pengawasan asetnya. Itu ingkrah udah Pak, ingkrah. Tapi hubungannya tidak dijalani percobaan 2 bulan. Digugat. Jadi burung masyarakat. Kan negara hukum. Mas Roni sing ngucap. Roni malam tak malam aja free kan Mbak. Let's go gini ya. Roni sing ngucap. Tak saya pun tadi ngapa Pak takut ketika Pak. Kok tak takut sakale aja. Karena iya memang dah. Kenyataannya saja. Ada kenyataannya. Jangan terus PT Garam. Mulai zaman Pak Budi Sasongko memang PT Garam malah orang takut ke Saipul. Ada kenyataan lah, bukti nyata. Betul hektar ya, bukan itu sakit. Betong bola wala yang orang. 70 awal lah. Ya kontranya seperti apa juga saya itu sama ini Garam. Dokter Pak Salamet ya PKBN tak berodok sekarang. Berat. Tanya lagi bagaimana nama angka. Oke. Ini kalau jawab dia mau tahu ini. Masa lego saya ke Pak Budi ya namanya ini. Kita memohon sama Pak Awi sudah 1 tahun belum ada respon. Saya memohonkan, sedangkan saya pun apa seperti apa programnya. Kita mengontrak, ini boleh lagi. Tidak ada. Betul saya kontrak tadi Pak. Ada tanah kontrak boleh Pak. Kak Naneng Pak. Naneng Impor kendaraan Pak. Ya apa? Ini sisanya 20 katanya tahu itu ada orang itu. Loh, ini kan urusan musuh Pak Budi Sasongko lah Mbak. Tanya lagi kan ke Pak Budi Sasongko. 3 banyak ngereng aja lapor lagi. Saya Garam. Aku urut pelak. Ini nama somasi bukan. Tapi Pak Ano ya, Pak pasien itu benar-benar bingung ya Pak. Sekarang ini sampean benar-benar bingung. Dia tak bingung. Apa beda? Maksudnya bingung kalau dapat 15 ton per hektar. Bingung. Udah bingung. Udah biasa.
Biasa. Iya. Seharusnya bingung Pak, kok Terkejut. gitu. Terkejut harusnya. Saya terkejut gitu harusnya. Terus yang ngarep nemor nih iya. Nemor lanceng. Kalau enggak bingung bagaimana? Berarti burung kelihatan kok. Dah, Berarti burung kelihatan kok. Menurut negara saya jadi Saling burung Pak. Hah? Burung. Arjuna tambah. Nah. Di situ itu Pak ada, mohon maaf ini bisa dipercaya bisa tidak. Ada tertulis hak anak-anak yatim. Bisa percaya bisa tidak. Jadi yang menurut dari 15 ton yang dirumuskan emak ya. Pitagoras. Hah? Pitagoras. Betul belas, karena 2 hektar berarti namanya. X kali X. X kali X sama dengan Y. Ada rumusnya bagian ini kalian tahu. Iya. Rumusnya bagian nomor 4 ton ya, saya tahu. Loratos. Iya. Itu berangkat dari BE. Tapi kapan ya? Pak, tidak menutup kemungkinan Pak Kaset memang benar-benar nggak tahu. Tidak menutup kemungkinan. Ada persentase-persentasenya. Kalau tidak tahu, ya repot. Seniornya sudah mencantumkan dari kemarin. Maksudnya untuk kemitraan itu, bagian poin yang IPO itu memang benar nggak tahu. Kalau rumus per hektar itu sudah tahu semua PT Garam. Pak Giatno malah Karena dari sejak Pak Giatno itu sudah sering digembor-gemborkan. 300. 300 ton. Ini dapat 15. Tapi sistemnya BE dia yang diukur, bukan pakai perbandingan masyarakat. PT Garam saja, BE tinggi. Pak. PT Garam saja itu tanah CT Moranda itu 60 ton per hektar. Itu sudah bagus katanya. Bagus. Padahal petani itu 1 Pak hektar. Tekuk petani itu Pak, oleh 1 ton per hektar. Sampai tidak usah modal. Minta berapa persen? Pak, telon. Mohon PT Garam, mohon sorak ya kan kita. Mohon rakyat, etapai lah juga. Kenapa nih? Etapai lah pun lah itu. Ini pun dosa dia. Saya pun saya ten. Harga rakyat bodoh Pak, sebagus. Kan tergantung dengan orang. Sampai lebih baik gak jawab aja. Sampai jawab kan ada ngawur ini. Sampai jawab aja sudah. Sampai ambilkan datanya yang dibutuhkan. Sampai jangan bilang-bilang kayak gitu, ngawur jawabannya sampai. Sampai mau beralih di NAJL. Lucu orang ini jawabnya. Ada itu. Tidak ada perbedaan ketika bicara PT Garam dengan rakyat, mestinya lebih profesional PT Garam. Teknologi Iya. lebih canggih, Pak. Jangan sampai lucu, ambilkan datanya yang dibutuhkan biar tidak ada diserang-serang sampean. Dari tadi jawabnya ngawur-ngawur orang ini. Tapi tolong nanti ketika rapat lagi cari yang memang orang-orang benar berkompeten yang menjawab. Wih, saya capek datang ke sini Pak. Saya bukan merasa berkompeten, tapi ketika ada jawaban-jawaban aku kayak kurang dihargai kita ini. Jangan ketika bicara rakyat sama PT ini lebih canggih Pak. Wah, teknologi bodoh di doser kok nyangkut. Rakyat yang tanang Pak Camat. Jadi masyarakat itu Pak. Sambil ngobrol-ngobrol ya Pak. Sambil ngobrol-ngobrol. Di masyarakat itu ada bisa masukkan kelas premium juga bisa. Bisa. Tiba saja janjian masyarakat ya. Berembang ya Pak. Jadi sudah. Semua sudah diakomodir, ya kan? Pertanyaan yang sudah mau disampaikan sama ujian itu sudah diakomodir. Ya. Datanya Pak, diulang Pak. Pertanyaan sudah diakomodir, jadi kami menunggu data yang masih diproses. Sampai mana prosesnya ini Pak? Coba di datanya aja. Dari data 2019 sampai 2022. Biar kami pulang membawa oleh data sudah ada, kan kayak gitu. Mau Mas Joni tanya-tanya boleh, udah ya. Nanti. Ini ngobrol-ngobrol santai sambil lalu menunggu data. Iya. Ya, betul. Ini jangan-jangan PT Garam takut sama Saiful ya? Betul. Hah? Pak Awe, gimana Pak? Apa langkah PT Garam ke depannya setelah tahu ada indikasi seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi? Sudah dijelaskan sudah Pak. Iya. Itu mau selesai loh. Dekatnya akan manggil Pak. Tidak Kak. Mau dipanggil untuk apa? Kita butuh kepastian. Ya nanti biar bagian tahu ya. Pak Awi tidak tahu. Saya
khusus di Saiful. Jadi kalau Pak Awi nggak tahu, langsung ke Dirun. Siapa tahu? Nyari tahu. Dirumnya baru. Saya kirimkan. Yang bisa sebenarnya tahu. Ini aku bilang sebelum dapat datanya. Iya, ini Sirma, yang menanya Sirma. Ditunggu sampai keluar datanya. Coba telepon Kak. Jawab, bisa tahu aja. Di websitenya PT Garam juga ini Pak Camat, ini tahun 2019 PT Garam itu memberikan 25% itu dapatnya 163 juta. Ya, untuk 3 desa, jadi masing-masing desa itu dapat 54 juta. Kan Bu, ini bukan hasil garamnya tonnya, tapi hasil pendapatannya. Nah, kalau kita mengacu kepada ini, kemudian 1 tahun 2 tahun berikutnya tiba-tiba desa dapat 3 juta Pak Camat. Ini kan lucu. Sehingga waktu itu Pak Haji Abdul Hayat menyampaikan pesan kepada saya, sampaikan kepada PT Garam, bilang kepada PT Garam, pencairannya jangan melalui desa Mapalengenekun. Ini salam dari kepala desa Pinggir Papas. Seperti itu. Hah? Dengan harga garam berapa jadi Bisa ngebelas orang. Itu enggak juga. 2018 naik. 19 ini sudah Covid, itu murah, petok seket. Petok seket. Naik sih. Petok belas ya larang. Ya larang 19 itu. 2019 desa mendapatkan 4 juta. Tiba-tiba 2022 desa mendapatkan 8,9 juta. 2023 desa mendapatkan 3,8. All 2023 dapat 29 juta. 2022 all dapat 80, sekian juta. Dan tapi realisasi. Iya Mas Miftah, mohon maaf. Jadi kan kita mohon maaf, ini kan sekelas BUMN ini Mas. Masa berarti kita ada data saya pikir tidak berapa 17 hektar itu kasih lah biar kita nanti hitung-hitungan. Masa meskipun saya pun dia katakanlah gitu kan takut sama saya. Akan minimal kata-kata orang kan apa seperti itu. Jadi nanti lapor itu hasil dari kita akan bersama sesuai enggak enggak usah lapor lagi. Boleh silakan. Pulang boleh. Mau di nilai tak cocok. Iya. Apa kan kebiasaan biasa. Saya laporkan. Pak Iwan jangan sudah tidak terpenuhi aja. Dari riset, kalau masa dia setengah, karena bentukannya tunggu apa? Mana program apa? Program apa? Nanti program belakang. Ada program ini ada. Program apa? Iya, antar sana. Nah, kayak sabun ya, Pak. Iya, itu udah Pak Camat boleh. Enggak emang kan. Seperti itu, Mas. Makin sedikit berat tapi anu Pak. Tidak kamu. Istirahat. Antus di. Beri. Yang mana? Bahasa ibu yang bermakin ke emak pun verifikasinya nih kak. 4 tahun bos. Sudah disampaikan. Saya juga kira ya, saya ya. Ini kan ini tidak Lain persoalan ya. 4 tahun